Shalom, apa kabar? Sukacita, sukacita, uwi. Puji Tuhan. Anak dikasih Tuhan, kita akan mulai ibadah kita saat ini. Mari kita siapkan hati kita, duduk yang manis. Sekalipun kita tidak berjumpa secara langsung, tetapi kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Semua duduk yang manis, kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat satu lagu pujian yang berkata, "Beriku hati untuk menyembahmu." Ya, semua tahu, yang belum tahu mari kita belajar bersama-sama. Beriku hati. Beriku hati
lipat tangan. Ya. Tutup matanya. Kita satu di dalam doa. Jangan ada buka mata ya. 1, 2, 3 kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan beribadah, memuliakan dan mengagungkan akan nama-Mu. Tolong kami semua Tuhan, supaya kami memiliki kesungguh-sungguhan dalam kami beribadah kepada-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati anak-anak-Mu, berikan kami hati yang mau menyembah Tuhan, berikan kami hati yang mau mentaati Tuhan, mengasihi Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami tolak setiap kuasa kegelapan iblis roh jahat yang mau mengganggu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hancurkan setiap kuasa kegelapan mengganggu kami. Terima kasih Bapa. Kami tabiskan dan buka ibadah kami dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak. Shalom semua. Apa kabar? Sukacita, sukacita. Puji Tuhan. Haleluya anak-anak. Mari kita memuji Tuhan saat ini ya. Tante pendeta main sendiri karena orang sudah pada tidur semua. Hari ini sangat sibuk sekali, jadi orang kecapean semua di pastori. Jadi tante sendiri, rekam sendiri. Jadi walaupun sendiri tetapi ada anak-anak di rumah ikut beribadah bersama dengan tante saat ini. Mari anak-anak dikasih Tuhan, kita angkat satu lagu pujian ya. Tante mungkin tidak bisa bergerak, tapi anak-anak di rumah harus ikut sesuai dengan gerakannya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan anak-anak. Kita angkat satu lagu pujian yang berkata Happy Yaya, Happy Yeye. Semua tahu ya? Happy Yaya. Kita lanjut lagi lagu pujian yang berkata hari ini kurasa bahagia. Kemudian kita lanjutkan dengan lagu yang berkata hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Puji Tuhan. Berkata
tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari anak-anak dikasih Tuhan, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu buah lagu penyembahan. Ku yakin saat kau berfirman. Semua tahu? Yang belum tahu belajar, yang sudah tahu kasih keras. Amin. Walaupun Tante Pendeta tidak dengar apa yang kamu nyanyikan, tetapi Tuhan mendengar. Karena kita menyanyi itu untuk Tuhan, bukan untuk Tante Pendeta, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk memuliakan Tuhan. Maka nyanyi dengan keras, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan penuh penyerahan diri, maka pujian kita akan berkenan bagi Tuhan Yesus. Kita angkat lagu yang berkata, ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. Hidup
begini ya. Lipat tangan, tutup mata. 1, 2, 3. Kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Jangan ada yang buka mata ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji menyembah-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, anak-anak dikasih Tuhan, siapkan hatimu sungguh-sungguh dalam mendengar. Jangan jalan-jalan, jangan lari-lari. Serius mendengar firman sehingga firman masuk di telinga sampai di hati dan dapat dilakukan dalam hidup sehari-hari. Baik dalam pemikiran, dalam perkataan dan perbuatan kita selalu melakukan firman. Karena waktu mendengar dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini bercerita tentang Ratu Ester yang berani. Ratu Ester adalah seorang Yahudi yang dipelihara dan dididik oleh Mordekai. Dia menjadi seorang gadis yang cantik dan berani sehingga dia dipilih dan diangkat menjadi ratu. Ya, Ratu Ester ini ya dia dipilih menjadi ratu oleh karena sikapnya yang taat dan dengar-dengaran kepada Mordekai yang mendidiknya. Nah, ceritanya ada seorang penasihat raja namanya Haman. Haman ini dia diberikan penghargaan karena ketika dia keluar dari ruangan raja, ya semua orang tunduk sujud. Tetapi Haman tidak mau tunduk. Diperintah juga dia tidak mau. Haman bersumpah dia akan membunuh dan membinasakan semua orang Yahudi yang ada di kerajaan Raja Ahasiweros. Haman datang ya kepada raja, ya memberitahukan kepada raja, memujuk raja agar membinasakan orang Yahudi, yang mengatakan bahwa orang Yahudi itu berbahaya bagi kerajaan Raja Ahasiweros. Akhirnya Raja Ahasiweros percaya karena Haman ini adalah penasihat raja yang sangat dipercaya. Nah, suatu saat Mordekai ketika mengetahui bahwa orang Yahudi terancam akan dibinasakan, akan dipunahkan dari kerajaan Ahasiweros, ya, Mordekai mengirim surat dan pesan kepada Ratu Ester bahwa dia harus menghadap raja untuk meminta agar raja membatalkan rencana untuk membinasakan orang Yahudi. Kemudian Ratu Ester membalas surat itu berkata bahwa dia minta agar Haman dan semua ya, orang Yahudi yang ada di kerajaan itu berpuasa, dan Ratu Ester pun ikut berpuasa. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Ratu Ester masuk, ya raja melihat dan mengulurkan tongkatnya kepada Ratu Ester. Artinya bahwa raja menerima ratu dan menerima dia untuk menghadap raja. Sebab peraturannya kalau raja tidak mengulurkan tongkat pada saat tidak dipanggil, maka orang itu akan dihukum. Dan oleh karena sikap daripada Ester yang berani, dia tidak takut mati. Sekalipun nanti ketika menghadap raja-raja mungkin akan menghukum dia karena tidak dipanggil datang, dia tidak takut. Sebab dia memperjuangkan akan nasib bangsanya. Nah, sedangkan Haman ini dia sudah membuat sebuah tiang gantungan untuk membunuh. Nah, sementara dia menyiapkan, surat datang kepada Haman yang memberitahukan bahwa Ratu Ester mengundang dia untuk datang dalam jamuan makan malam. Tapi apa yang terjadi? Ketika dalam jamuan makan malam itu, Ratu Ester
menceritakan bahwa ada orang yang akan membunuh dia, dan dia berkata bahwa yang akan membunuh itu adalah Haman. Nah, akhirnya Haman digantung di tiang yang akan didirikan untuk Mordekai. Sejak saat itu bangsa Yahudi tidak jadi dibinasakan, tidak jadi dihukum oleh karena keberanian daripada Ratu Ester. Ratu Ester sekalipun dia seorang ratu yang sangat cantik, tetapi dia tidak menjadi takut untuk membela bangsanya. Sekalipun untuk menghadap raja itu harus memerlukan dipanggil dulu baru bisa menghadap. Kalau tidak dipanggil terus menghadap, maka orang itu akan dihukum mati bila raja tidak mengulurkan tongkat. Tetapi oleh karena sikap daripada Ratu Ester yang berkata dia tidak akan takut mati, dia rela mati untuk memperjuangkan bangsanya. Ya anak-anak, dan pelajaran berikut yang kita bisa melihat di sini adalah Mordekai. Mordekai ini juga adalah seorang yang berani. Dia tidak takut kepada manusia, dia lebih takut kepada Tuhan. Dia tidak mau sujud menyembah kepada manusia, tetapi dia hanya mau sujud menyembah kepada Tuhan. Keberanian dan juga daripada Mordekai ini membuat Tuhan membela daripada Mordekai. Nah, anak-anak, sedangkan Haman yang memiliki kebencian, yang memiliki kesombongan, ya oleh karena tidak dihargai, oleh karena tidak dihormati, dia oleh satu orang dia mau membunuh semua orang Yahudi yang ada. Oleh karena niat jahatnya ini, ya Tuhan tentu tidak menginginkan dan tidak mengizinkan bangsa Yahudi itu dibinasakan, ya. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, ya oleh karena Ratu Ester yang pertama dia berani, yang berikut dia juga mau ya bergumul, berdoa dan berpuasa, ya. Dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia berpuasa dengan sungguh-sungguh selama 3 hari. Ratu Ester dengan dayang-dayangnya, juga Mordekai dengan seluruh bangsa Yahudi, mereka berpuasa untuk Ratu Ester ini ditolong Tuhan ketika menghadap raja, sebab Ratu Ester memiliki rencana untuk menyelamatkan bangsanya. Anak dikasih Tuhan, ya mengapa sampai Raja Ahasweros ini ketika melihat Ratu Ester, hatinya langsung mengasihi, menyayangi dan mengelurkan tongkat sekalipun tidak dipanggil. Karena Ratu Ester ini dia lebih dahulu merendahkan diri kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, meminta campur tangan Tuhan, sehingga Tuhan membela perkara mereka. Kita juga anak-anak, sekalipun orang mungkin merencanakan yang jahat kepada kita, seperti Mordekai direncanakan untuk dibunuh oleh Haman. Nah, tapi Tuhan membela Mordekai. Kita mungkin menghadapi orang-orang yang memiliki rencana yang jahat kepada kita, tapi kalau kita menjadi anak-anak yang mau merendahkan diri dan berdoa dan menyerahkan seluruh persoalan kita kepada Tuhan, maka perhatikan Tuhan yang akan membela kita. Amin. Tuhan yang akan membela. Jangan malas berdoa, jangan malas menyerahkan diri kepada Tuhan, ya, tetapi dengan sungguh-sungguh selalu setia datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan membela kita. Sekalipun hal itu mustahil, tapi kalau kita mau merendahkan diri kepada Tuhan, tidak takut kepada manusia, lebih berani melakukan kebenaran, maka keselamatan akan kita peroleh. Seperti orang Yahudi selamat, kita juga akan selamat ketika kita menjadi anak-anak yang berani untuk mempertahankan kebenaran. Tidak takut,
tetapi menjadi anak-anak yang berani menyatakan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, anak-anak dikasih Tuhan, semua sudah mendengar firman? Iya, firman Tuhan mengajar kita untuk kita menjadi seorang anak yang berani. Berani bukan dalam hal yang salah, tetapi berani dalam hal kebenaran, ya. Karena kalau kita berani dalam kebenaran, maka siapa yang bela kita? Ya. Siapa yang bela kalau kita benar? Tuhan, ya. Ratu Ester dibela oleh Tuhan karena kenapa? Dia dalam keadaan benar, ya. Ketika kita dalam keadaan benar, tidak usah takut, jangan ragu, lakukan apa yang benar, lakukan dengan sungguh-sungguh, tapi bukan dengan melakukan dengan kesombongan, tapi melakukan dengan penyerahan diri kepada Tuhan, penyerahan total kepada Tuhan, menyerahkan seluruh persoalan kita kepada Tuhan, ya. Kalau anak-anak menghadapi masalah, menghadapi kesusahan, sakit penyakit, ketakutan, kecemasan, nah ingat, jangan menjadi anak-anak yang penakut, tetapi menjadi anak-anak yang berani dalam kebenaran, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan membela. Tuhan akan meluputkan kita dari malapetaka, Tuhan akan melindungi kehidupan. Yang mengandalkan Tuhan, yang mengharap sungguh-sungguh pertolongan Tuhan, yang bersandar sepenuh kepada Tuhan, yang benar-benar percaya akan kuasa Tuhan dan penuh penyerahan diri kepada Tuhan, maka dia akan dibela oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita angkat satu pujian penyembahan, baru kita akan berdoa setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita saat ini. Kita angkat satu pujian yang berkata, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku.
semua lipat tangan. Tutup mata, kita akan berdoa penutup sebelum kita tutup ibadah kita saat ini. 1, 2, 3, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah, mengajar, mendidik kehidupan kami anak-anak-Mu, agar kami menjadi anak-anak yang percaya akan kuasa Tuhan. Kami mempercayai Tuhan lebih dari segala sesuatu. Kami berharap sepenuh kepada Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan dalam setiap tindakan perbuatan kami. Berkati anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang memiliki hati yang tidak takut kepada apapun tetapi takut kepada Tuhan. Berikan kepada mereka roh keberanian untuk selalu menyaksikan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Lindungi mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari hal-hal yang jahat, yang najis, yang dapat merusak keselamatan, merusak kesucian yang Tuhan telah berikan dalam hidup mereka. Ampuni segala dosa, kesalahan kami. Sucikan kehidupan kami dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Anak-anak dikasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menolong engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Anak-anak dikasih Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tetap rajin, tetap setia bantu orang tua. Kalau keluar pakai masker, dan jangan lupa terakhir setia baca Alkitab, setia berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dah.